Yo, kembali lagi dengan saya Mas Natur. Sudah lama banget aku tidak mengonten Magic Chess gitu. Yang biasanya aku pakai Asus 3 sekarang cukup berbeda. Kita akan menggunakan Commander underrated yaitu Paul 2. Nah, fungsi PAL 2 itu apa? Yaitu kita akan mendapatkan bulatan api seperti nanti ini ada di tengah kalau nggak salah tadi. Sepenglihatanku sih di tengah ya. Jadi ya kan di tengah. Jadi bulatan magicnya itu apa? Yaitu nambahin 150 physical damage dan 300 magic damage jika hero tersebut berada di bulatan apinya. Ya, itulah susahnya. Atau ya bisa dibilang high risk high return. Nah, gitu. Jadi kalau nggak pinter-pinter positioningin, nanti bakal hero-nya gerak atau ke depan lah, dan akhirnya kita tidak mendapatkan efek tersebut. Nah, bisa dilihat kalau setup earlyku di sini menggunakan Saber. Ya, karena sinergi Saber itu menurutku di early game cukup bagus. Jadi kenapa saya memilih Saber, atau mungkin ada pilihan lain jika tidak mendapat Saber, yaitu ada 2 Scarlet Phantom dan 2 Magi. Nah, itu. Ya terserah kalian lah, lebih suka prefer mana. Sekiranya ada yang kuat ya monggo, gak apa-apa. Cuma aku di sini manfaatin Saber itu buat kita nggak terlalu habis di darah sih sebenarnya. Nah, jadi seperti ini. Nanti lihat terus, tonton terus, dan jangan lupa di subscribe dan di like, karena ini aku udah main beberapa game dengan PAU 2 itu lumayan ngecounter apa namanya Eva 3 Natur. Jadi di sini kita lihat apakah oke ada Eva 3 Natur ya. Cuma nggak tahu tuh dua-duanya Eva 3 Natur apa enggak. Biasanya sih sekarang kalau ngerank masih ada yang pakai 6 Wrestlers juga, Eva 3 Wrestler maksudku. Ya, jadi seperti itulah. Kita di early game bertemu dengan Eva 3 Naturnya. Kita bisa lihat kalau di sini apakah Commander Saber bisa menang melawan early gamenya Natur. Nah, masih menang, bagus banget. Kita jual hero-nya dulu. Nah, ternyata menang ya. Jadi itulah kenapa aku milih Saber sih, biar darah gak terlalu habis. Nanti setelah Fatbook bisa transisi. Kalau setelah Grip sih agak susah ya transisi, karena kita udah dapetin star core-nya yang mau nggak mau harus kita pakai. Boleh sih kalau kita nggak mau pakai, cuma itulah kekurangan. Pasti ada kekurangan lah, karena efek-efek star core itu lumayan membantu banget di late game ya. Kita dapat seal, kita dapat attack speed dari nyalain 6 sinergi lah intinya. Nah, kita bertemu dengan Remi 3 dengan slot 5, sama-sama 5 sih. Menang nggak ini Saber? Sama-sama slot 5 dan masih menang. Itu ya enaknya Saber sih di situ. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba PAU 2 yang katanya akan mengcounter Eva 3 Natur, kita cobain, karena saya sendiri sih yang nemuin. Kemarin itu ngulik gitu loh, kayak PAU 2 itu kan sering coba Commander dari Koni lah atau apalah. Saya coba itu kayaknya sih Commander sekarang itu yang berbau buff itu menarik sih. Itu sih pandanganku sih gitu. Berbau-bau buff ya, buff attack speed lah, buff darah lah. Apa kayak Link 2 itu kan juga buff. Jadi itulah kenapa aku pengen nyoba PAU 2 dengan sinergi magenya. Nah,
Ini aku mulai nyiapin hero-hero magis seperti Faramis, Kagura. Jadi menurutku sih hero magis lumayan ada apa ya, kayak core-nya gitu loh. Kalau di Elementalis itu yang bisa dijadiin core menurutku cuma dua, ada Eudora sama Xavier, yang mana sekarang itu kurang imba karena agak susah dikomboin sama mage, karena star core kedua itu jarang banget ada yang mage. Pasti nanti ke Elementalis, ke Forsaken Light, apa kalau yang lain lah pokoknya. Nggak pernah itu aku dapat Elementalis mage gitu. Oke, dilihat kita mau ambil hero apa aja. Ambil dulu aja, siapa tahu berguna. Oke, ada Kagura, ambil Faramis. Oke, bintang 2. Kita mulai transisi ya, jual-jual hero dulu. Nah, bintang 2, ini juga bintang 2 kita pakai, kita buang, kita pakai 2 mage terlebih dahulu. Oke, gini dulu aja. Dan jangan lupa untuk tetap income, karena kunci untuk BT bintang 3 itu income sih. Agak susah ya kalau kita ngandelin roll-rollan juga, apalagi banyak yang main mage itu juga susah ya. Tapi di game ini kayaknya sih yang pakai mage sih jarang banget sih. Aku ketemu combo-combo mage itu jarang banget. Oke. Ya, sambil nunggu mau creep run juga, kita akan nyalain rokok dan ngeseruput kopi. Oke, karena aku udah baru bikin kopinya. Wah, masih panas tuh, enak ini. Oke, kalah, ya udahlah kalah. Oke, nggak apa-apa, yang penting nggak habis-habis banget sih darahnya. Oke, roll dulu bentar. Faramis bintang 2. Nggak perlu. Oke, gini dulu. Kita pancing dulu star core magenya. Semoga dapat mage sih. Nah, ngomong-ngomong tentang star core itu, menurutku efek-efek dari star core yang bagus di mage itu yang bikin es. Itu wajib sih menurutku, bagus banget buat Faramis. Kalau yang meledak itu bagus buat Kagura. Yang lightning aku kurang suka, karena dia kan nggak main basic attack ya, dia main skill. Kayak skillnya itu mesti agak lambat kalau nggak pakai buku. Oke, kita mainin dulu Tronceonnya. Jadi itu sih yang pertama aku suka, yang ice, yang es lah pokoknya ini. Yang kedua meledak bagus, yang lain kurang, lupa aku. Pokoknya 2 itu sih aku yang suka. Thunder kurang suka. Thunder kalau nggak salah. Ini apa? Thunder, anjing, dapat iya ya, Thunder ya. Ya gitulah. Kita Faramis lagi. Oke. Nah, inilah pemberhentian pertama kita di early sampai mid game ya. Yaitu pakai sinergi 3 WM sama 4 mage. Nah, berhubung kita di sini belum punya 4 mage, jadi kita mending pasang Scarlet kayaknya, karena nggak ada itu sih, siapa namanya, Esme. Coba ada Esme, kita bisa dapat cuan dari Los Pecados. Kita nyalain 4 mage juga. Ya, ini dulu aja lah. Ya, kita jual aja. Kita harus tetap income cuy di sini. Kalau nggak income rawan tidak bintang 3, itu aja sih. Oke, apa masih menang? Nah, inilah susahnya kalau lingkaran PAU 2-nya itu di tengah-tengah, di baris kedua. Kalau di tengah yang punyanya Faramis itu enak sih, tapi kalau di pojok itu pasti rawan kegeser. Mending di depan sekalian, jadi nggak bakal kemana-mana sih hero kita kalau pakai mage. Oke, masih kalah tapi ada Faramis, kita ambil dulu Faramisnya. Nah, oke, Faramis lagi. Wah, Faramisku mau bintang 3 ini. Jadi kalau buat kalian-kalian yang pengen gendut, gini. Jadi kenapa aku nggak cepet up slot? Karena percuma kalau hero star core itu tidak bintang 3. Aduh sayang.
Bentar ya sayang, nanti dulu. Aku mau lanjutin dulu. Ya Starcore sekarang harus bintang 3 sih menurutku. Coba kalian perhatiin musuh-musuh kalian. Ada yang Hyper Iritel, Karina. Itu rata-rata pasti dia kejar bintang 3 dulu. Gak tahu kenapa sih, aku baru patch pertama-tama itu pasti rata-rata kayak gitu. Kimi bintang 3. Jarang banget dia yang bintang 3. Hero-hero legend, hero-hero ungu itu jarang banget sih. Jadi aku di sini mau ngerol dulu, siapa tahu bisa bintang 3. Tapi ingat jangan terlalu terlena karena nggak bagus juga kalau kita nggak jadiin Starcore-nya juga. Itu agak dilema sih, emang dikasih 2 pilihan antara upslot atau kita gedutin hero sampai bintang 3. Masih kalah kita ambil dulu, semoga dapat. Nice. Udah bintang 3. Jadi kalau udah bintang 3 gini, aku baru upslot. Ya tergantung kok roll-rollan sih sebenarnya. Kalau seumpama tadi nggak dapet, aku pasti upslot juga kok. Daripada kita nggak kena mage, cuma disinilah kekuatan magi. Meskipun Starcore belum jadi, tapi efek atau sakitnya magi itu kerasa banget. Apakah di sini kita musuh Remy dengan slot 7? Menang nggak? Nah itulah jeleknya ya, Kagura kegeser kan, tapi Faramis enggak. Ya bagus di depan sekali nanti. Kita lihat damage Faramis kalau ulti set. Nggak kerasa juga ya ternyata. Belum nama lagi, tenang, sabar. Ya namanya hidup ya kan. Dan kita kalah Masian. Ya kalau boleh bilang sih Faramis jelek kalau udah 1 lawan 1 sih. Jadi nanti seumpama di krip enggak di pokoknya intinya yang dapat Starcore kedua itu apa ya, kayak ada beberapa pilihan kan, ada Scarlet, ada Forsaken, ada LP plus Pekados, dan biasanya itu WM. Nah 4 itu aku biasanya sih kalau Kaguraku bintang 3 itu biasanya aku ambil Scarlet dan lebih ke 4 Scarlet. Satu enaknya jadinya cepat karena cuma butuh 4 hero aja. 3 sih karena dapat Starcore. Yang kedua Forsaken juga bagus, tapi susah juga dapat hero Forsaken-nya karena Julian ada di ungu. Jadi menurutku sih Starcore yang bagus buat mage yang kedua itu Scarlet, WM, baru Forsaken atau LP lah, itulah pilihannya. Aduh geser cok, semoga menang cok. Udah bintang 3 ya. Alah Star fall anjing. Nah menang gak cok. Lumayan sih damage-nya, tapi ya masih ada Imo. Apakah menang dan kalah? Ya gimana ya? Kalau gini, jadi kenapa aku milih Scarlet tadi ya? Satu, Scarlet atau Hyper Kagura nanti cocoknya buat musuh-musuh kayak MM atau Assassin, Gunner itu bagus. Tapi kalau Faramis itu fungsinya lebih ke area, jadi kayak hero-hero natur itu langsung kesedot semua, bukan kesedot, kesemprot sama ulti dari skill dari Faramis. Nah, gitu sih. Jadi ya kondisional lah sebenarnya. Kalau seumpama banyak asasinya ya mending Hyper Kagura sih daripada Hyper Faramis. Aduh. Ya kita tonton dulu lah ya. Nah ini contohnya. Apakah Faramis kita akan menggendong? Kita lihat damage Faramis. Masih belum multi, nggak ada buku. Sabar. Ayo Faramis. Nah, ulti lagi. Ulti Faramis. Aduh. Lihat Faramisnya. Nah, itulah Faramis. Tapi kalau udah buy one kayak gini ragu-ragu aku, cok. Ayo Faramis. Masa kalah sama bintang 2 Mia, cok. Ayolah Faramis.
Astaga, untung cuk menang cuk. Ya udah bisa dilihat kita padahal belum 6 mage. Coba bayangkan sendiri betapa PAU 2 itu sakti mandraguna. Ya baru nemu sih, wajar. Nggak tahu kalau udah ada counternya ya. Ya counternya Assassin MM sih harusnya. Karena Kagura kita belum bintang 3. Ya cuma Kagura sih. Kalau Esme itu kurang. Bagus buat jadi TB, Julian juga TB. Cyclops bagus, tapi kan nggak dapat Cyclops, cok. Jadi dua ini tuh kalau mau hypermage ya agak susah sih daripada yang lain. Aku mau ngerokok dulu sambil lihat Starcore kedua sama item beserta kristalnya. Wow, kristalnya anjing. Nggak ada cok Scarletnya. Ya mau nggak mau ke WM sih. Oke, kita upload, kita mau cari Julian dan kawan-kawan. Kita pasang Scarlet dulu. Nggak ada apa-apa cok. Pasang aja dulu. Kita mau tetap income sih kalau bisa. Bintang 2 lumayan. Ada Kagura lagi ya. Ambil klon aja ya. Bingung lah, bentar. Ya semoga bisa ke Ele ya. Biar nge-skill ya lumayan lah, setengah mana. Kita lihat damage Faramisnya. Lihat Faramisku, gendong banget cok. Nggak tahu tapi kalau musuh assassin cok jelek sekali ternyata. Ya gitulah. Ya namanya saling counter ya kan. Oke, kita ambil Kagura. Nggak ada lagi. Wah, ini Kagura. Ngerti gitu ambil klon cuk bener ambil klon anjing. Oke, kita pasang 6 mage dulu. Nah, kita kasih starcore-nya ke Faramis. Karena Faramis kita bintang 3, mau nggak mau ya nih. Harusnya ke Kagura sih kalau kayak gini udah. Karena takut Kaguranya nggak dapat sih, mending ke Faramis sekalian. Oke, di sini kita bertemu dengan Remy 3 dengan combo elementalisnya ya. Aduh. Oke, ayo Faramis. Dan kita melekek mas. Aduh, menang gak cok? Tipis lah, minimal tipis. Nah lumayan. Gak susah sih kalau enggak. Pokoknya kalau musuh-musuhnya enggak area itu bagus pakai Kagura sih. Ya tergantung pilihanmu lah, kamu suka Kagura apa Faramis. Kalau Faramis emang counter natur sih. Bisa dilihat tadi ya, belum 6 mage loh. Kalau udah 6 mage sih harusnya lebih sakit. Oke, ada Julian lagi. Aduh, bingung cok. Belum bintang 3 Kaguraku. Agak berat, darah tinggal sedikit. Jadi cepet-cepet pakai combo ini sih, jarang banget soalnya yang pakai mage. Sebelum banyak yang pakai mage sih, saya sarankan pakai combo mage dengan PAU 2. Nggak tahu ya ini late game gimana ya, ketemu assassin. Tapi kalau buat kalian yang suka counter Eva 3 sih, mage sih bagus sih. Oke, menang. Kita bertemu dengan Gunner sih kayaknya tadi, aku nggak lihat cok.
Oke, fokus ke gameplay ya. Sekarang kita masuk ke fatbox. Kita di sini akan dapetin apa? Item lah. Nggak ada yang bagus. Kok star power slot sih. Oke, dapat slot bisa 6 WM gak sih? Kurang berapa WM ku? Oke. Jadi Kagura bintang 3, nice banget. Aduh, kurang 1 ya, 6. Nah, bintang 2 nggak bisa kita jual dulu. Kita pakai Scarlet dulu lah. Lumayan. Scarlet bagus sih, Scarlet. Harusnya ke Scarlet. Aduh. Ya kita tuker dulu lah. Sakitan Julian sih, kita pakai Julian di sana. Faramisnya nggak kegeser sih harusnya. Kagura aku kegeser, so. Nah ini tadi kalau ini musuh gunner Kimi bintang 3 ya. Ini tadi berarti kita ketemu mirrornya. Apakah kita menang? Kita lihat. Nggak begitu sakit juga Faramis. Tapi nanti yang gendong Kagura. Nah, ayo Kagura, tunjukkan kemampuanmu. Nice. Oke, 4 besar udah bagus. Nah, udah bisa 6 WM. Kita pasang ke Julian karena ada maginya juga, jadi lebih sakit. Aduh, bingung aku. Menang nggak ya combo kayak gini? Kurang rata sih bintang 2 ku. Oke, positioning dulu. Eva 3-nya masih di atas ya. Oke, di sini kita ketemu Gunner pakai Starfall dan Hypercloud di sana. Aduh, kegeser semua bajingan. Langsung habis semua kena Faramis tadi. Nah, buat eksekusi terakhirnya itu Kagura, jadi gitu sih. Faramis yang nyicil, Kagura yang meninggal ternyata. Aduh, kena Starfall anjing. Aduh, 35 cok. Aduh, Starfall bangsa. Aduh, ada Cyclops sih. Bingung. BM jelek sih. Nggak tahu, aku nggak suka sih di patch kali ini pakai combo WM. Kayak WM itu sebagai pelengkap doang gitu. Kalau 6 WM jadi pun efek star core-nya itu kurang. Dan hypernya itu kalau nggak ke Freya ya Zilong. Udah bintang 2 jelek, ada cuma Franco. Yang lain bintang 3 siapa namanya? Atlas. Nggak bisa dijadiin core, cuk. Ada Astro, menarik. Oke, ada buku, nice banget. Kita ambil Astro dan bukunya. Oke. Nah, gini dulu. Waduh, nah, bintang 2. Kita cari rata dulu ya. Bentar. Aduh, nggak bisa sih. Aduh, kok nggak ada. Ambil dulu aja. Nggak ada, cok. Ayo, lumayan. Kita ganti dulu. Kita pakai Astro aja sih daripada WM, cok. Nggak tahu, aku nggak suka WM, cok. Kurang cocok aja sih. Kurang sakit sebenarnya. Oke, kita pakai Faramis dengan item Astro, buku, dan Winter. Langsung habis semua. Apakah masih bisa menang? Ulti lagi. Waduh, makan nih bro Faramisku. Menang lah, cuk. Bintang telu lo. Aduh,
Alhamdulillah masih ada immortal. Nice, nice, nice. Ya bisa dilihat ya. Kagura kalau musuh assassin sih bagus sih. Cuma kalau nggak Scarlet itu apa? Payungnya cuma satu jeleknya. Tuh nggak ada Martis, cok. Nggak bisa upslot juga. Ah, mati pisan rokokku. Oke. Dua item. Aduh, bingung cok. Astroku taruh mana ya, nih? Oke, ketemu Eva 3 nya. Aduh, ke stun masih. Ayo toh Faramis. Kan bisa dilihat Faramis. Itu kenapa Eva 3 Natur kalah sama Faramis, karena dia nyemprotnya itu sih. Skillnya Faramis emang counter banget. Kalau Kagura kan cuma satu target, toh kita nggak nyala Scarletnya. Tinggal yang main Astro ya tadi ya. Di sini aku Necro ya. Necro kurang sih. Nanti malah Faramisku nggak nge-skill PR juga sih. Ah, ini aja sih pakai sama siapa namanya Xavier aja, cok. Nyala Scarlet Forsaken. Nah, cok, lupa cok. Oke, 3 WM cukup. Kita kasih ke bulatan api. Oke, kita pakai Astronya ke siapa? Kagura. Karena kita nggak musuh Eva 3 nya. Nice. Aduh, jangan kena Starfall tuh. Starfall anjing. Untung masih bisa menang, cok. Eva 3 nya udah pulang. Oke, kita buy one dengan Gunner plus Starfall-nya. Ada Astro lagi, tapi kita lebih ngamanin apa ya? Glowing Band gak sih? Glowing Band sih. Gak bisa upslot juga. Kita nambah damage aja. Starfall ya. Ya sama, cok. Ngapain di bintang 3 kena Starfall anjing? Ya bintang 2. Pakai apa ya, Nay? Nah, pakai ini aja. Karena kita bertemu dengan Gunner, kita kasih Kaguranya 2 payung udah cukup kayaknya. Kalau enggak sih bagus 4 berarti. Oke Kagura, apakah di sini kita akan memenangkan dengan PAU 2? Oke, Astro, Kaguranya pakai Astro, Faramis pakai Glowing. Waduh, sakit gak, cok? Ayo, matiin Faramis. Nice. Menang, cok. Ayo. Nah, inilah combo 6 mage, 3 weapon master, 3 Astro dan 2 Scarlet. Dah. Gua kirain udah menang anjing. Waduh. Bentar. Aduh. Masih tinggal 11, cok. Gak lihat anjing. Ya gitulah, semoga kita menang sih. Pakai winter aja, cok. Nah, gini aja. Kita coba full damage dari Kagura, apakah bisa menolong? Positioning dulu. Yuk, bisa yuk, Faramis burst. Full lagi Faramisku. Kagura hilangin ulti. Aduh, bintang 2, cuk. Nice banget.
dan kita pulangkan link 2 dengan gunnernya. Ya, itulah combo dari PAW 2 dengan magenya. Bisa kalian coba, nanti komen di bawah menurut kalian gimana combo ini. Oke, terima kasih. Saya Mas Natur, undur diri dulu.